Pemirsa, saat ini kita sedang berada di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Kita akan melihat bagaimana tradisi yang masih dilestarikan hingga kini oleh masyarakat, terutama pada hajatan-hajatan tertentu. Seperti yang dapat kita saksikan, warga sudah mulai memasang tarup atau dikenal sebagai tenda untuk sebuah acara. Sebelumnya juga telah dilaksanakan pertemuan di rumah untuk menentukan petugas dan seksi-seksi yang akan bersama menyelesaikan sebuah acara. Seperti apa kegiatannya? Mari kita lihat bersama. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan hari H, jadi kita sebelumnya ada membentuk semacam rapat. Nah, rapat RT, satu RT ini kan kadang-kadang kita melibatkan seluruh warga yang berdomisili di RT bersangkutan di sini. Nah, kita rapat itu dibentuk. Yang memimpinnya kadang-kadang kepala dusun, melibatkan RT, RW, LPM dan sebagainya. Nanti di dalam rapat tersebut kita ya udah ada ketua-ketua yang udah terkait. Nah, jadi nanti di situ kita tinggal mencari teman. Yang keduanya emper-emper. Emper-empernya kan tempat kita di mana kita menyimpan lauk pauk yang udah kita tata, kita pindahkan dari tempat atau bejana ke dalam piring ya, satu persatu kita kaut, yang kita susun, kita tata sedemikian rupa. Ya pun udah merupakan juga ada ketuanya di sini, tinggal kita mencari teman yang dari semua sektor. Di sini ada nilai kebersamaan di dalam kita mencapai satu tujuan, satu visi dan satu misi. Kita di sini adanya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas kita masing-masing. Selain bertanggung jawab, kita insya Allah juga mengingatkan kawan-kawan atau rekan-rekan kita yang mungkin ada di sini lalai di dalam melaksanakan tugasnya atau lupa dan sebagainya. Nah, jadi intinya di sinilah letak kebersamaannya. Nah, jadi makanya di Kabupaten Sambas khususnya Jawa itu ia harus kita jaga, kita lestarikan karena ia merupakan budaya yang harus kita wariskan ke anak cucu kita nanti insya Allah. Pemirsa, dari setiap seksi yang ada, semua seksi melakukan tugasnya masing-masing. Salah satu kegiatan yang paling menarik dilakukan oleh seksi pengundangan, yaitu seksi yang akan melakukan nyaruk. Nyaruk atau mengundang adalah kegiatan yang datang ke rumah-rumah untuk mengharapkan semua orang, masyarakat, pemilik, kerabat di RT maupun dusun untuk datang bergabung dalam hajatan yang akan dilaksanakan kali ini. Waalaikumsalam, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tuh datang nak nyaruk lu. Nah, Nyaruk kan Nila, dia nak menikahan. Aku aluk nak anak dari Sok sampai ke Lusa. orang mana yang untuk jodohnya tuh? Jodohnya dari Pontianak. Oh, Pontianak. Ya, bentar lah. Dari? Ya, Ya, aku nak balik dia. ya. Assalamualaikum. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada soalnya orangnya. Ada kami masih di dalam. Aku tuh nak nyarukkan lu ngilas. Dia nak nyaruk dari Sok sampai ke Lusa, dia nikahkan anaknya. Dengan uang mani. Nak nikahkan itu dapat jodoh orang Pontianak. Udah lama kita kenalan nih. Ayo dah kenalannya udah selama dia kerja di Pontianak. Alhamdulillah. Bila dia dapat jodoh di Pontianak. Terima kasih. Saya pun terima kasih juga. Mudah-mudahan kita sehat datang ke rumahnya.
Alhamdulillah. Nah, dah Pak Haji, saya nak balik. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aduh, warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak? Nah, tuh Bu, saya datang nak nyaruk ibu, nak nyarukkan Lung Laila, dia nak nikahkan anaknya yang perempuan. Oh, yang si Laila ke? Tahu, Oh, bila? acaranya hari nyaruk, esok hari motong, hari Minggu, hari basarnya. Oh, berapa hari jadi 2 hari lah kami. 2 hari, nyaruk hari dari Orang mana sih? Anaknya ya, kawannya ya. lawannya orang Pontianak. Orang Pontianak. Selama dia kerja di Pontianak, dia dapat jodoh di Pontianak. Alhamdulillah. Jadi pengantin laki, orang pengantin laki dah ada kan? Pengantin laki udah ada di situ dengan acaranya esok dari hari nikah. Oh, sudah hari nikah. Ah. Iya, iya, insya Allah, insya Allah. Ah. Nak beranak mesti. Nak beranak disambut Iya, ibu ya. nanti saya sampaikan dengan bapak. Ah. Iya, iya. Nah, Iya, Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam. Pada waktu yang bersamaan pula dapat dilihat kaum ibu-ibu di sini yang tergabung dalam seksi konsumsi sedang mempersiapkan makanan dari bahan masakan yang ada dan dalam bahasa masyarakat Jawanya dikenal dengan bebumbu. Pada kegiatan ini juga menganut nilai-nilai gotong royong yang bisa dilihat bahwa mereka mempersiapkan makanan secara bersama-sama. Itu tambah mie goreng, jangan pusung-pusung aja dah situ. Pada masyarakat Sambas umumnya ketika hendak melaksanakan hajatan pernikahan maka juga akan dilaksanakan prosesi betangas. Ini akan dilakukan kepada pasangan pengantin baik pempelai wanita maupun pria untuk membersihkan diri secara lahir dan batin sebelum melaksanakan akad pernikahan. Tentunya ramuan-ramuan yang digunakan dalam betangas ini terdiri dari berbagai jenis rempah. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengetahui penjelasan dari warga yang mengetahui tentang prosesi betangas ini. Betangas kan adat kami Sambas kan, kalau pengantin basi kita mun Sambas bepalam, habis palam kan bekasai, ke bekasai betangas, betangas berarti buang apa keringat-keringat nang kotor di dalam tubuh kita, jadi adat Sambas tuh pakai basi kita betangas, pakai lah pakai tangasnya daun-daun limau, daun serai wangi, serai wastu, pucuk ganti mensui, itu aja 4 macam pun boleh. Nah tambah bunga-bunga boleh. Yang wajib ada serai wangi, serai wastu, daun limau, pucuk ganti mensui wajib. Yang tambah lain boleh, yang wangi-wangi lah. Tujuan betangas, ya membedakan pengantin dengan bukan lah, supaya badan wangi, selain dari mengeluarkan keringat kotor kan, jadi badan membedakannya bau pengantin, ya bahasa kita masuk kamar, bau pengantin, ya bau bekas betangas ya bau pengantin. Pemirsa, sebelum mulai akad pada hari ini,
Kita bersama pihak pembelai laki-laki akan menuju rumah pembelai perempuan untuk membawa hantaran seserahan untuk akad. Saksikan terus dan tetap bersama kita. Usai bertangas pemirsa, acara dilanjutkan keesokan harinya untuk melakukan akad nikah tepat pada hari ini. Di sini pembelai laki-laki akan dihadapkan bersama penghulu dan disaksikan oleh seluruh pihak keluarga, baik dari perempuan maupun laki-laki dan juga warga yang hadir, untuk meneguhkan janji untuk masuk dalam jenjang pernikahan dan menjadi suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallahi uzawjuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrim bi ihsan. Ya saudara Doni bin Tajudin, sekarang saya nikahkan Eva Natasha binti Anandi dengan engkau. Saya selaku wali hakim serta engkau membayar mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Saya terima nikahnya Eva Natasha binti Anindi dengan membayar emas kawinnya sebentuk cincin emas tunai. Barakallahu li wa laka wa barakalaika wa jama' bainakum fi khair. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa mazida. Ya lagi. Silakan. Macam lagi jom. Adalah ibu kandungmu Doni, mohonlah ambil tangannya, ciumlah dengan benar-benar dan hatimu yang bersih. Dia adalah keramat hidup bagimu Doni, mohonlah doa restu dari ibumu. Halah dengan penuh hikmat wahai Doni, mohonlah doa daripada saudaramu, karena saudaramu adalah ayahmu. Mohon doa dan restu dari ibumu. Ibumu mengandungmu 9 bulan 10 hari. Hari ini kau telah dilepaskan, penuh dari tanggung jawab seorang ibu. Maka bang lagunya mana yang kau matikan? Jasa dan bakatnya tidak akan mungkin tergantikan. Maka ciumlah tangannya, peluklah dia seperti kau memeluk ayahmu sendiri, karena doa dan restunya insya Allah mengiring. Nah, yang paling spesial setelah dilaksanakan ijab kabul adalah mengantar pakatan. Dari warga yang kemarin sudah kita saruk, maka nanti akan dibawakan pakatan beras dan juga ayam yang dihantarkan kepada warga yang mengadakan hajatan. Pakatan yang diantar ini akan dimasak bersama untuk makan saprah esok harinya. Yang cukup unik juga bahwa setiap warga yang mengantar pakatan ini, pihak keluarga yang melaksanakan hajatan ternyata menyediakan konsumsi
berupa makanan lengkap dan wajib dikonsumsi untuk warga yang datang. Di sini semakin tergambar bagaimana kerjasama dan kebersamaan warga yang melangsungkan suatu acara besar seperti pesta pernikahan ini. Pakatan kalau di daerah Jawa khususnya Kabupaten Sambas pada umumnya ada beberapa makna yang harus kita tilik di situ, kita tengok, kita lihat. Pakatan artinya masyarakat Sambas membawa beras, ada ayam, bahkan melibatkan ada sedikit duit atau uang gitu kan. Artinya makna yang tersirat di dalam pakatan adanya kerjasama atau bantuan meringankan beban sohibul hajat atau yang punya acara, sehingga yang punya acara merasa ada terbantu dengan adanya istilah pakatan di Kabupaten Sambas yang dibawa oleh insanak, keluarga, baik yang terdekat atau yang terjauh, berupa beras, kadang-kadang ada yang 2 kilo, 2,5 kilo, 1,5 kilo, dan seekor ayam. Nah, jadi kesimpulannya, makna yang tersirat itu adalah rasa kebersamaan yang sampai saat ini, sampai saat itu, rasa kebersamaan ini harus kita jaga, kita lestarikan, insya Allah sampai ke akhir zaman nanti, zaman cucu anak kita, insya Allah ia tetap terjaga dan terawat. Nah, inilah maknanya yang dapat saya sebutkan, mungkin walaupun niadaan secara rinci, insya Allah dapat terjawab. Makanan pokok kita kan adalah nasi. Jadi terkait dengan hal ini tadi, jadi yang dibawa oleh insanak keluarga yang datangnya tentulah berbentuk beras. Karena kita tadi ia berbentuk makanan pokok kita. Dan juga ayam, ngapain kita dan entah dan tidak bawa kambing, sapi dan sebagainya. Ayam adalah bentuk lauk pauk kita di Sambas itu yang tidak boleh, yang tidak bisa kita tinggalkan. Ayam di sini, karena di dalam saprahan itu ada hidangan yang tersedia seperti esok di hari H, di hari besarnya ayamnya tetap terlibat ke ikut sertaannya. Nah, seperti itu. Pemirsa, setelah kemarin melaksanakan akad pernikahan, hari ini maka masuk acara puncak di mana para pengantin pria dan wanita nanti akan dibawa menuju tempat pelaksanaan pesta dengan arak-arakan yang diiringi orkestra dari Tanjidor yang membuatnya semakin meriah. Sementara di Tarup sendiri ada warga yang sudah datang memanjatkan doa serta ucapan syukur agar kedua mempelai menjalani kehidupan yang sukses dan juga rukun dalam membina rumah tangga.
Makan saprah ini menunjukkan betapa tali persaudaraan masih sangat kental di sini, begitu erat. Ketika makan saprah diadakan di sini, maka orang-orang akan lesehan sambil duduk, saling menyapa dan saling mengobrol. Yuk kita lihat bersama-sama. Yang namanya saprahan di Kabupaten Sambas, ya pinggannya jumlah pesertanya personilnya 6. Jadi 6-nya kata saya menurut rukun iman, sedangkan menunya, lauknya yang tersedia di sini kadang-kadang ada 7, ada 6, ada 5, yang tiap-tiap piring di dalam satu bejana ya berbeda-beda. Nah, disinilah kita menentukan di mana letak kebersamaan kita, apa istilahnya kita sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kata pepatah kan seperti ya. Jadi kita tidak di sini tidak melihat siapa yang ikut makan di sini, apakah dia pejabat atau rakyat jelate, orang biasa. Nah, disinilah letak kebersamaan kita. Kita makan dalam satu saprah tidak memandang apapun jabatanmu, apapun pangkatmu. Yang penting kita nikmati dulu hidangan kita. Nah, yang keduanya kita merasa di sini ada kebersamaan. Yang tadinya kita mungkin tidak kenal, kita jadi kenal. Di sini juga ada rasa keramah tamahan. Karena orang Sambas itu kan identik dengan ramah tamah. Contoh yang dapat kita sampaikan. Kita tadi mau tidak berjumpa di acara saprahan, saya yakin dan percaya. Abang-abang tidak akan mungkin sampai ke rumah saya ngadakan semacam itu kan. Ah, disinilah orang Sambas itu terkenal dengan keramah tamahannya. Contoh, abang dari mana? Ke situ ngikut siapa? Ah, itulah langsung. Dan dia terus akan berlanjut. Ah, seperti dia deh. Kalau kekurangan masih jarang terjadi, bukan belum pernah, jarang terjadi. Tapi kalau kelebihan, insya Allah. Contoh bang, saprahan untuk hari besar kalau di majelis taruh ya, setelah tamu para undangan ya balik atau pulang, saprahannya di sisanya bukan lebihnya ya diambil nanti khusus untuk yang besurung. Besok besurung kan ada. Yang tiap kostum dia bersurung, jadi sisanya lebihnya kita kasihkan ke dia. Insya Allah apa namanya dia bukan juga lebihnya namanya kita, tapi kalau kekurangan jarang terjadi, tapi kalau lebih pasti. Begitulah peribahasa yang dapat mendefinisikan saroan di tempat ini, pemirsa. Pemirsa, demikianlah budaya dan tradisi yang dapat kami sajikan tentang saroan ini, tentang gimana gotong royongnya masyarakat di tempat ini, dan juga bagaimana mereka mengikat tali persaudaraan yang ada. Mari kita lestarikan budaya di tempat ini hingga turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Saya Mira Lopiana, pamit undur diri dan sampai jumpa.